Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan perhitungan perencanaan tenaga keperawatan. Sebelumnya di sini kami menggunakan dua rumus, yaitu rumus Giles dan rumus Douglas. Saya Maria Noviana Kii, Octaviana Malo, Peter Solende, dan Yohanes Wolangara. Kami di sini menggunakan rumus Giles, dan di sebelah kanan Damaris Lani, Bibiana Susantri Engge, dan Ignatius Danggamesa menggunakan perhitungan dengan rumus Douglas. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Octaviana Malo. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip perhitungan rumus Giles. Jadi, jumlah jam keperawatan yang dibutuhkan klien per hari itu adalah yang pertama, waktu keperawatan langsung rata-rata 45 ini jam ini per klien per hari. Dengan spesifikasi pembagian adalah keperawatan mandiri atau self care sama dengan 1/1 kali 4 sama dengan 1 jam. Keperawatan partial atau partial care sama dengan 1/1 kali 4 sama dengan 3 jam. Keperawatan total ini atau total care 1 ini sama dengan 1,5 kali 4 sama dengan 4,6 jam. Dan keperawatan intensif atau intensive care sama dengan 2 kali 4 jam sama dengan 8 jam. Yang kedua itu waktu keperawatan tidak langsung. Yang pertama itu menurut Wolfe dan Young dalam kurung Giles ini 1994 sama dengan 60 menit per klien per hari sama dengan 1 jam per klien per hari. Yang ketiga, waktu penyuluhan kesehatan lebih kurang 15 menit ini per hari per klien sama dengan 0,25 jam hari per klien. Yang keempat, rata-rata klien per hari adalah jumlah klien yang dirawat di suatu unit berdasarkan rata-rata biaya atau menurut bed occupancy rate atau BOR dengan rumus jumlah hari perawat rumah sakit dalam waktu tertentu dikali 100%. Ini jumlah tempat tidur dikali 365 hari. Lanjut, jumlah hari per tahun yaitu 365 hari. Hari libur masing-masing perawat per tahun yaitu 73 hari atau hari Minggu atau libur sama dengan 52 hari. Untuk hari Sabtu tergantung kebijakan rumah sakit setempat. Kalau ini merupakan hari libur maka harus diperhitungkan, begitu juga dengan sebaliknya. Hari libur nasional sama dengan 13 hari dan cuti tahun sama dengan 8 hari. Jumlah jam kerja setiap perawat adalah 40 jam per minggu. Ini kalau hari kerja efektif 6 hari maka 40 per 6 sama dengan 6,6 sama dengan 7 jam per hari. Kalau hari kerja efektif 5 hari maka 40 per 5 sama dengan 8 jam per hari. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan di suatu unit harus ditambah 20% untuk antisipasi kekurangan atau cadangan. Yang terakhir, perbandingan profesional perbanding dengan fungsional sama dengan 55% dibagi 45%. Oke, jadi masuk di kasusnya. Yang diketahui itu total semua pasien itu ada 14 orang dengan ketergantungan minimal itu 5 orang, parsial itu 6 orang, dan total itu 3 orang. Dan jumlah hari libur itu 73 hari yang terdiri dari 52 ditambah dengan 8 itu cuti, dan 13 itu libur nasional. Jadi jumlah keseluruhannya itu 73 hari. Untuk yang ditanyakan di sini yaitu jumlah perawat yang dibutuhkan. Untuk masuk saja pada penyelesaiannya, sebelum masuk pada untuk mendapatkan jumlah tenaganya, kita hitung dahulu jumlah jam keperawatan. Jumlah keperawatan secara langsung yaitu untuk ketergantungan minimal itu dikalikan dengan jumlah pasien minimal itu dikalikan dengan 1 jam, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5 jam.
kemudian ketergantungan parsial itu 6 orang dikali dengan 3 jam yaitu 18 jam, dan untuk untuk ketergantungan total itu 3 orang dikali dengan 6 sama dengan 18 jam. Jadi total semuanya itu untuk jumlah keperawatan langsung itu dari yang minimal sampai total itu 41 jam. Selanjutnya kita hitung juga jumlah keperawatan tidak langsungnya. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh teman bahwa keperawatan minimal itu dikali dengan 1. Jadi total dari pasien itu ada 14, kita kali dengan 1 sama dengan 14 orang. Jadi untuk pendidikan kesehatannya itu dikalikan 0,25. Jadi jumlah total pasien itu 14 dikali dengan 0,25 itu sama dengan 3,5, dan dibulatkan itu menjadi 4 orang karena dia di dalam rentang 5. Kemudian kita dapatkan sudah jumlah total jam keperawatan per klien per hari itu sama dengan 41 itu dari jumlah keperawatan langsung ditambah dengan 14 itu jumlah keperawatan tidak langsung, dan ditambah 4 itu ini pendidikan kesehatannya. Jadi kita jumlahkan semua baru kita bagi dengan total pasiennya itu ada 14. Jadi 41 tambah 14 tambah 4 itu didapatkan hasil 59, kita bagi dengan 14 dan kita mendapatkan hasil 4,21 dan dibulatkan menjadi 4 jam per klien per hari. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Yang pertama itu rumusnya itu 4,21. Jadi 4,21 itu hasil dari total jam keperawatan klien per hari. Jadi dikali dengan 14, yaitu ini 14 itu total pasien. Kemudian dikali dengan ini 365. 365 itu hari per tahun. Kemudian dibagi dengan ini hari per tahun 365 dikurang dengan 73 hari libur. Kemudian dikali dengan 7 jam kerja. Jadi didapatkan hasil jadi sama dengan, jadi tadi dijumlahkan dulu. Jadi hasilnya itu 21,513 dibagi dengan 2000. Jadi hasilnya itu 10,5. Jadi dibulatkan menjadi 11 orang. Jadi selanjutnya ini untuk menghitung rumus cadangan. Jadi rumus cadangan itu 20%. Jadi 11 kali 20%. Jumlah tenaga keperawatan yang didapatkan itu ada 11 orang dikali 20%. Jadi 20% ini 20 bagi 100, jadi hasilnya 0,2. Jadi sini 11 kali 0,2 didapatkan 2,2 sama dengan dibulatkan menjadi 2 orang. Jadi jumlah tenaga yang dibutuhkan secara keseluruhan sama dengan 11 tambah 2 sama dengan 13 orang per hari. Oke, jadi baik, di sini kami akan melanjutkan dengan menghitung rumus Douglas. Nah, di sini diketahui total pasien dengan jumlah 14, minimal 5 orang, jadi parsialnya 6 orang, total 3 orang. Jadi selanjutnya yang pertama untuk perawat minimal memerlukan waktu sekitar 1-2 jam. Nah, yang kedua untuk perawat parsial memerlukan waktu 3-4 jam. Yang ketiga untuk perawat total menggunakan waktu 5-6 jam. Jadi dari kategori tersebut didapatkan jumlah perawat yang dibutuhkan dijabarkan dalam klarifikasi pasien, yaitu sebagai berikut: minimal pagi 0,17, sore 0,14, dan malam 0,07. Yang parsial paginya 0,27, sore 0,15, malam 0,10. Jadi yang total 0,36, sore 0,30, dan malam 0,20. Jadi selanjutnya dari yang angka-angka yang tadi kita masukkan dalam bentuk rumus. Nah, di sini yang minimal untuk yang pagi 0,17 kita kalikan 5, jadi angkanya, jadi hasilnya 0,85. Nah, yang untuk sore 0,14 kita kalikan 5 juga, jadi hasilnya 0,7.
Yang untuk malam 0,07 kita kalikan dengan 5 juga, jadi hasilnya 0,35. Nah, untuk yang parsial, yang pagi 0,27 kita kalikan 6. Nah, hasilnya 1,62. Yang untuk sore 0,15 kita kalikan 6 juga, jadi hasilnya 0,9. Yang untuk malam 0,10 kita kalikan 6 juga, jadi hasilnya 0,6. Nah, untuk yang total yang pagi 0,36 kali 3 di sini kita dapatkan hasilnya 1,08. Yang untuk sore 0,03 dikalikan 3 juga, jadi hasilnya kita dapatkan 0,9. Yang untuk malam 0,2 kita kalikan 3 juga, jadi hasilnya 0,6. Oke, dari hasil yang tadi ditotalkan, untuk paginya minimalnya itu didapat 1, parsialnya didapat 2, ditotalkan 1, dan hasilnya 4. Nah, kalau untuk sore minimalnya 1, parsialnya 1, totalnya 1, jadi hasilnya 3. Kalau untuk malam minimalnya itu 0, parsialnya 1, totalnya 1, jadi hasilnya 2. Nah, dari sekian totalnya ini dijumlahkan. Dari hasil 4, 3, 2 ditambahkan di sini kami dapat hasilnya itu 9 orang. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk tenaga kesehatan keperawatan yang dibutuhkan ada 9 orang. Oke, jadi baik, di sini saya akan simpulkan yang untuk metode Giles ini jumlah kebutuhan perawat yang dibutuhkan 11 orang ditambah dengan 2 cadangan, jadi jumlah semua 13 orang. Kalau yang metode Douglas ini jumlah kebutuhan perawat yaitu 9 orang. Jadi sekian dari perhitungan jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.